handphonemu. Masuki dunia yang selalu happening. Temukan semua yang kamu sukai setiap kamu membuka lock screen-mu. Tapi bukan hanya itu. Tap dan temukan sekarang. Sangat mudah, simple, happening. Glance, selalu happening. Dari Revival TV. Betul. Ya, itu ada Garuda Valorant Invitational Season 3. Season 3. Betul. Ya, ini juga platformnya ada bagian dari rangkaian acara juga ya untuk Yes. GVI, di mana di episode kedua kali ini kita akan justru lebih membahas soal si GVI-nya nih. Tentang GVI, terus juga what's going on di Betul. dunia Valorant Indonesia ataupun di luar negeri. Wah, gila. Setelah sekian lama ya, berarti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Sama para narasumber kita. Nanti juga bakal temani sama banyak dari pro player, sama caster-caster, dan juga nanti akan ada salah satu CEO Ya. dari tim Valorant terbaru Indonesia. Ya dimana kita belum tahu juga ya gimana sih bisa kesana gitu. Iya, gimana ceritanya bisa jadi CEO terus bikin dari hitungannya ya bikin tim Valorant ya. Betul, Siapa tahu ya ke depannya juga, siapa tahu kayak kita mungkin sekarang jadi talent, siapa tahu bisa jadi CEO juga CEO, atau hal lainnya ya. Tapi Amin. berat sih Pak ya CEO ya. Nah itu tanggung jawab ntar kita tanya tuh Eh, orangnya. Apa saja responsibility seorang CEO ya? Nah, terus kok mau mengambil tanggung jawab itu? Betul. Betul. Tapi sebelum itu kita Ya. mau ngingetin dulu juga nih. Kalau GVI itu Ya. disponsori oleh Glance. Glance selalu happening. Kenapa selalu happening? Karena gampang banget buat kalian yang pengen ngeliat konten-konten. Apalagi ntar GVI mau mulai nih Ya. bisa nonton langsung tanpa buka lock screen. Hah? Langsung di lock screen kalian aja. Wah, Itu dia hebatnya Glance. gila. Platform zaman sekarang udah keren-keren ya. Keren-keren. Jadi yang mager-mager udah nggak usah lagi buka-buka Udah auto itu ya. Face ID apa itu udah nggak perlu tuh. Langsung kebuka. Langsung di lock screen. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang pengguna Android ya. Betul. Nah, bisa langsung aja kalian aktifin Glance-nya untuk ya, beberapa HP kayak semacam Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme. Nah, itu bisa langsung kebuka tuh, Ya. aktif. Biar bisa nih nonton atau ngikutin keseruan dari Garuda Valorant Invitational Season yang ketiga. Karena tentunya akan ada banyak banget konten juga yang di Glance, mulai dari live streaming game-game lainnya kayak game ML misalnya, PUBG, terus Dota, Valorant, Ya. GTA. Ya, Bahkan benar. streamer Revival juga banyak banget di situ ya. Banyak juga di situ sama-sama Revival. Jadi pastiin buat Betul. kalian aktifin ya karena nggak cuma itu aja. Karena ada konten-konten juga ada berita-berita menariknya yang ntar langsung ke pop up di lock screen kalian. Oh gitu. Gitu, menarik ya. Sangat-sangat ini ya udah maju lah hitungannya ya. Ya. Kalau dulu misalnya kita kalau mau nonton streamingin orang harus download aplikasi dulu, terus juga ya ada banyak lah step-stepnya. Tapi sekarang tinggal diaktifin aja di HP kalian yang tadi sesuai yang aku sebutin untuk device-device-nya ya untuk Ya. sekarang ya. Ya. Jadi tinggal diaktifin dan bisa nonton, ngikutin keseruan dari Garuda Valorant Invitational Season yang ketiga. Betul banget. Dan satu lagi Ya. yang tidak kalah menarik ya, Apa yaitu yang terhormat Bapak Dell Alienware. Wih, Ini dia. laptop kece badai ini. Kalau zaman gua dulu ya SMP SMA nih, kalau ke kafe atau ke sekolah bawa ginian, lu dipastikan orang kaya pak. Betul, betul, Orang betul, betul, kaya, betul, Pak. betul, 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 betul. Ya nggak sih ini? Bahkan dari gue SMP yang Hah? gue tahu aja nih, maksudnya brand gaming terbesar tuh adalah kalau udah ngomong Alienware udah Wah, dengan gambar alien itu udah bilang wah gila. wah. Ini laptop mahal banget nih bro. Iya. Alienware ya kan. Betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka main game PC dan ya pengen cobain experience baru dan bisa dibawa kemana-mana, bisa cobain atau langsung aja beli. Ya. Untuk teman-teman yang udah ya misalnya udah ngumpulin duit ya pengen main game di perangkat Alienware R5. R5, M15, Bener gak sih? M15, R5. M15 ya? Iya. Oh ya M15 R5. R5. Itu dia. Itu ditenagai dengan AMD Ryzen 5000 series Oke. ataupun ada Intel Core i7. i7 di Gen 11. Oke ya, apalagi ya ada banyak fitur-fitur menarik tentunya buat memanjakan gamers kalian. Wah, Ini layarnya 165 Hertz. 165 Hz.
lebih gede daripada layar PC kita. Monitor gua kalah kayaknya. Iya, makanya. Iya nggak sih? Iya. 165 Hz. Jadi kalau buat kalian yang main Valo atau main-main game PC lainnya yang cuma ngejar 144 Hz doang tuh easy banget buat. Gila lo bisa melihat sekitar gerakan-gerakan tuh bisa langsung lo tembak ya kan? Itu glitch tuh nggak ada tuh. Nggak ada ya, Nggak ada tuh. tiba-tiba ada di mana gitu. Betul. Apalagi ya mungkin buat teman-teman yang bisa juga nih dijadiin laptop media. Bisa buat nonton, editing, live streaming. betul. Karena udah dilengkapi resolusi QHD atau Quad HD ya. Wih, udah 2K di atas, tuh. Ya, di atasnya HD kan. Full HD. Iya, QHD itu 2K ya. Jadi resolusi ini enak banget selain buat game tapi buat editing juga. Mungkin yang mau grading color apa segala ini udah enak banget pastinya ya. Gila, cuy. Ini boleh dicoba gak sih? Ya. Oh, nyala. Wah, ini temen gue nih. Serius temen gue nih. Iya, tapi tidak bisa dibuka. Wah, Lutfi. Waduh, Vian. Oh, dia. Iya. Waduh. Nah, pokoknya buat teman-teman juga nih. Pokoknya boleh juga untuk follow nih sosial media dari Garuda Valorant yang gak ketinggalan, mulai dari ada di akunnya @revivaltv.id, terus juga garuda.series dan juga Revival Turnamen. Karena nanti untuk GV ini akan ada banyak banget 8 tim invited, 8 ya. Dan juga akan ada tim open qualifier. Ya, nanti akan dipertemukan ya nanti ya di final ya. Betul. Dan buat teman-teman semua kita langsung aja masuk ke news yang dipersembahkan oleh Revival TV. Ini adalah news yang pertama. Ada Berlin, Seoul, dan Los Angeles akan menjadi tuan rumah Masters dengan konsep baru VCT di 2023. Let's go, kita lihat beritanya. 3 kota ya yang berbeda-beda, berarti bakal terbang-terbang nih ya. Terbang-terbangan ke Berlin, ke Seoul, Seoul. Ini dua kota satu negara bagian nih. Nah, Los Angeles ya. Los Angeles negara bagian, Pak. LA. Dimana kalau mau ngebahas dikit ya, VCT juga bakal ya kedepannya akan ada konsep baru. Ya. Jadi bakal semakin perjalanannya untuk bisa masuk ke jenjang Valorant turnamen itu bakal panjang banget. Apalagi kabar gembiranya nih untuk para tim-tim ataupun player, karena nanti VCT tahun 2023 bakal jadi franchise league. Nah, itu yang kemarin juga kita sempat bahas dalam juga tuh dengan semua KOL kita. Ini bakal jadi perubahan yang besar katanya. Bahkan tim-tim juga pasti akan mempersiapkan lebih serius lagi untuk franchise ini kan. Apalagi kalau yang dari gue denger ya, dari Tembok yang berbicara, katanya nanti tim-tim yang ikutan franchise league malah dibiayain, Pak. Emang? Dapat duit. Memang. Jadi mereka diajak kerjasama dengan Riot nanti. Wah, gila. Gitu, Riot luar biasa ya. Iya. Makasih telah memberikan wadah buat teman-teman pencipta Valorant seluruh dunia ya. Tidak hanya mungkin bermain tapi dapetin pride, kebanggaan, terus juga dapat ya uang pengembangan lah ya. Ya, dan kita juga justru berharap tim-tim Indonesia juga bisa ya nanti masuk ke VCT ya. We hope so. Ya, benar. Karena udah nggak ada lagi tuh yang jalur-jalur kayak tahun-tahun sebelumnya nih. Ya. Yang mungkin punya tim baru akan lebih sulit nih masuknya ke sana jadinya. Jadi mereka ya akan berjuang semaksimal mungkin ya, Bo, biar bisa stay di franchise karena nanti dari yang gue denger juga setiap tahunnya bakal nambah slotnya. Jadi kalau misalnya udah 20 tahun, waduh, rame tuh. Itu momennya mau tawuran itu. Banyak sekali tim yang bertanding ya. Yang franchise league ya dibikin qualifier juga. Ya. Jadi rame tuh. Jadi rame sekali. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua nih. Ya. Loud telah dinobatkan menjadi juara Valorant Champions 2022. Nah, ini baru seger banget ya. Ini baru semalam ya, teman-teman semua ya, melawan Optic Gaming. Betul. Nih kalau nggak salah, sebentar, Loud itu tim Brazil. Finalnya tuh Brazil lawan NA. Ya. Wih, dua tim Amerika gitu ya. Ya. Tapi memang kalau melihat dari perjalanannya Optic, ya, keburu capek sih. Capek ya. Karena dia pindah dulu ke lower, ngabisin dulu sampai menang lower, baru akhirnya ketemu lagi di grand final. Dan kalau nggak salah, kalau dari yang gua pernah lihat ya, tapi ini CMIIW, correct me if I'm wrong, mereka tuh pernah ketemu lagi berdua sebelumnya, Loud sama tim Optic. Cuman gua lupa yang menang siapa. Tapi finalnya ketemu lagi tapi di Loud Champions. Jadi champion. Di champion. Ya kalau di Champions berarti kalah kan, si Optic kan turun ke lower kan? Kayak sebelumnya kayak ada grup stage gitu sih. Oh, ada grup stage. Harusnya ya, gue lupa. Sama nih. Iya benar. Ntar kita tanya aja nih sama caster kita deh yang lebih berpengalaman. Yang berpengalaman, betul. Jadi kalau mau ngebahas champion tiap tahunnya tuh
pasti ada aja juara baru. Maksudnya nggak cuma tim-tim itu aja, itulah menariknya Valorant gitu kan. Betul. Dari mungkin player-player atau tim-tim itu bisa aja kayak unexpected things come. Kayak contoh nih dari Sentinel, Shroud yang tiba-tiba dari streamer Kembali jadi kompetitif lagi. Iya. Walaupun tidak bernasib baik ya. Iya. Ah. Bener. Tapi lumayan nambah exposure. Bener. Sentinel gila-gila loh. Gila Pak. Iya. Tense. Tapi nanti bakal banyak idola baru sih ya. Harusnya ya. Harusnya. Kayak ini kan dari tim Loud, terus juga Optic yang sebelumnya juga dari tim Envy terus diakuisisi jadilah tim Optic. Iya. Jadi itulah dia untuk berita dari Valorant. Akan ada banyak lagi lah yang bisa dibahas ya Valorant. Ya. Karena jujur kalau gue sendiri ya gue suka ngikutin Valorant, nontonin. Walaupun gue nggak tahu detail banget, tapi itu yang bikin gue suka gitu loh. Valorant karena something different lah. Kayak mungkin kalau mau dibandingin sama game-game FPS lain ya ini ada utility, ada skill setnya. Jadi ya mirip-mirip MOBA FPS gitu gak sih? Iya. Jadi otak kanan otak kirinya lebih main ya. Iya, karena ada skill-skill ya. Nah, ada kombinasi skill kan, sinkronisasi, combo-combo. Nah, ternyata ada berita tambahan lagi ya. Oke, ada berita tambahan lagi dari Vival TV. Kita lihat. Apa ini beritanya? Let's go. Pensiun dari CSGO, Xcode ingin lebih fokus ke Valorant. Aduh, Bapak Kevin Susanto Betul. akhirnya bisa maksimal nih ya. Karena kan kalau kemarin kita ngeliat adenya. Ya, cuman bukan tim Indo kan. Ya, Jason Paper Egg yang udah terjun duluan dan memupuk karir di Valorant. Iya. Udah banyak lah prestasi yang bisa didapatkan dan ini bisa jadi salah satu mungkin memang karena ngelihat adiknya udah sukses, abangnya juga nggak mau kalah. Iya, betul. Termotivasi. Betul. Nah, ada tulisannya Kevin bermain di tim Asia terkemuka seperti Reka Esport, Tailu dan NKT. Ya. Anak pertama dari Patriot ini memiliki pengalaman di pantas di dunia Faceit Major. Oh iya, memang lah di Faceit Major ya. Udah lama banget ya. Xcode nih ya. Dan ini ada kabar ini ya, fun fact. Berarti Jason, Kevin itu bertiga ya? Iya. Ada juga Alpin Susanto ikut GVI juga. Tim apa nih? Tim apa tuh? Ada infonya nggak tim apa dia? Setelah news. setelah Oke. Kita bacain prompternya ya. Setelah ini selesai. Oke, udah ini udah selesai nih. Udah selesai nih. Udah selesai. Coba Alvin Susanto di mana itu? Tim apa? Ada nggak coba? Teman-teman ada yang tahu nggak? Tim mana? Alvin? Oh, tadi ada yang ngomong nih sih Wahyu Gustiari cuman sampai 14 bang, nggak sampai lebih timnya. Itu maksudnya franchise nanti. Oke. Tim alay dia. Oh, tim alay namanya. Alay ya. Iya, kalau nggak salah itu tim invited nggak sih? Invited kayak deh, karena tim alay bakal bergabung sama kita juga nanti di segmen kedua nanti. Oh iya, di mana invited nanti ada NXL, Fear Eater, tim alay, Bigetron Arctic, Phoenix Slayer, Dewa United, tim Big dan juga ARF. Wah. Oke, jadi itulah dia. Pokoknya nanti nih, buat teman-teman nih, boleh banget untuk sekarang ya. Lu ambil cemilan kayak mau ke toilet silakan karena sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol sama para bintang tamu kita bakal ada break sebentar aja. So, don't go anywhere. We'll be right back after the break. Kalau gitu kita sambut lagi nih ya. Geser kita Realize. Let's go. Oke, sekarang Realize dulu nih. Realize dulu. Realize. Nah, Realize. Suara gua ada gak nih? Aman. Oke. Yaudah kita ngobrol-ngobrol dulu sama Realize. Nih Realize. Ini kan sebelum itu ya. Sebelum itu boleh nggak? Apa tuh? Abed kok mirip Iqbal Ramadan dah. Weh, kamu buat Gue pikir Iqbal Ramadan tadi. Gila, Iqbal jatuh di sini ya. Coba kamu ganti monitormu, Realize. Ya. Nah, ini Realize kan salah satu caster juga nih Valorant. Iya, benar. Gue juga kepo nih, Realize. Gimana sih ceritanya awal mula lu bisa terjun di dunia caster ataupun di dunia Valorant nih? Oh ya, awalnya kan gue menang casterhan kan kemarin. Ya. Alhamdulillah. Yeay. Tapi sebelumnya kayak gue nggak ada experience nge-cast dulu. Oh ya? Paling mentok kayak
gue kan ngikutin e-sports dari 2015 itu game-game sebelah. Hmm. Boleh sebut gak nih game-nya? Apa CS:GO? Apa bebas sih? Nggak Ya apa-apa ya? paling ya, Hmm? ya paling Counter Strike. Jadi Oh. kayak gue tuh dulu emang nggak ada apa ya, kayak nggak ada niat nge-cast, tapi kayak gue selalu memperhatikan kayak apa yang caster-casternya bilang gitu. Jadi kayak gue selalu inget gitu. Dan kadang gue peragain gitu pas lagi mandi, Oh atau ya? pas lagi sendiri gitu. Iya, jadi kayak terus gue mikir kayak gue kan orangnya juga demen ngomong gitu. Jadi kayak dari sana kayak oh, kayaknya enak dah. Akhirnya ya udah gue pertama kali ya kemarin nge-cast ya pas casteran aja kayak ya udahlah go big or go home ikut aja taunya alhamdulillahnya keterusan sampai sekarang. Wow. Diawali cuman karena suka nontonin terus dicoba di real life kayak lagi ngapain dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari ya. Sampai akhirnya Iya, kayak bisa gitu sih. masuk ke Valorant Tadi Realize. Berarti nama asli lu siapa? Faiz ya? Atau siapa sih? Faiz. Faiz. Ya. Oke. Kenapa? Kenapa nama lu Realize? Kenapa nickname-nya Realize? Ya karena Hah? kayaknya gue tuh dulu sering kurang sadar gitu akan hal-hal yang mungkin nggak baik terhadap gua gitu kan, hal-hal yang menyakiti gua. Oke. Pada akhirnya ya kan semakin tumbuh besar kan kita semakin sadar gitu terhadap siapa ya orang yang harus kita jaga, siapa yang baik buat kita, apa yang baik buat kita. Jadi ya nama gue Realize. I see. Oh, Ini ada hubungan asal masal ya? dengan romansa ya berarti hubungannya ya. Apa Iya. ini percintaan ini ya? Iya. Atau apa nih ya? Akhirnya udah gabung lagi. Bismillah mudah-mudahan gak putus lagi nih ya. Ayo. Ya karena Cornet ini gue penasaran banget sungguh Net nih ya. Gue penasaran banget soal lo as a CEO Net. Iya. Pertimbangan apa sih Net yang lo kenapa lo bisa mengambil keputusan itu lo sebagai CEO? Sebenarnya ini kalau misalkan ngomongin soal CEO, gue tuh mungkin Abid juga tahu awal pertama kali gue ditawarin CEO tuh ada juga pernah salah satu tempat lah dan dia juga pengen bikin sebuah tim e-sports dan gue ditawarin jadi CEO saat itu. Itu pertama kali gue tawarin, tapi gue nggak ambil. Walaupun anak-anak Five Brothers tuh nyuruh gue untuk ambil aja, karena di situ gue masih ragu banget. Itu pertama kali di Five Brothers sebelum gue pindah ke rumah yang sekarang. Yang kedua, itu gue juga ditawarin lagi, tapi tempatnya jauh di Solo. Jadi gue agak ya kebetulan istriku lagi hamil, jadi aku nggak mau terlalu jauh lah dari istriku dan juga pengen ngejaga juga persiapan untuk nanti lahiran. Jadi akhirnya aku nggak ambil juga. Sama yang terakhir ini kenapa aku ARF ambil? Karena kebetulan ARF juga bisa dibilang ini ownernya niat banget nih, bener-bener sampai semua maunya diurus gitu loh. PT-nya diurus, hukumnya lalali semuanya urus jelas secara jelas. Dan pas meeting pun juga dari gue pribadi tidak diberatkan gitu. Gue nggak diberatkan kayak lu harus bener-bener kantoran, harus office hour dari jam 7 sampai jam 8 malam. Tapi enggak, bener-bener gue bisa melakukan aktivitas gue, gue masih bisa streaming juga, atau gue mungkin bisa ngambil beberapa job gue nge-cash. Tapi gue juga bisa ngebantu teman-teman dari ARF. Dan emang dari awal pun gue ngomong ke bos gue tuh, sebenarnya ya gue langsung personal ngomong pas meeting pertama kali sama owner gue bilang, gue sebenarnya pengen ngebantu secara as a friend aja. Kayak kasarnya gue nggak digaji pun nggak apa-apa gitu. Tapi beliau yang maksa gue untuk bilang, udah biar ada strukturalnya lu jadi CEO aja. Ya udah jadi ya beginilah gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya. Berarti ya hitungannya jam kerja juga fleksibel ya. Fleksibel berarti. Gue juga pengen nanya nih Net. Sebenarnya job desk seorang CEO tuh apa aja sih Net? Job desk-nya mikir aja udah. Sebenarnya yang paling capek itu bukan fisik lagi. Kalau kemarin-kemarin zaman nge-case kan fisik tuh terkuras banget, suara tuh kekuras banget. Kalau sekarang tuh otak tuh benar kayak lu dipaksa harus mikir terus-menerus gitu loh. Dan itu yang bikin jadi capek ke badan, jadi kurang tidur dan lain-lain. Itu doang sih sebenarnya. Ya sisanya sebenarnya balik lagi ke ya lu sebagai seorang leader untuk tim lu itu udah sesimpel itu juga sebenarnya. Mau jadi CEO kalian? Wah, saya belum siap ya. Tanggung jawabnya lumayan besar ya Pak ya. Iya benar. Nah, tadi kan soal disuruh mikir apa segala kan berarti kan itu yang justru bikin cepet kurus tuh kayak gitu tuh. oh ya. Wah. Tapi itu. terbalik, Cornet makin gendut. Ya. Makin buncit ya. Nah, tuh lihat tuh ya. Iya. Ditunjukin lagi. Iya, padahal yang hamil kan istrinya Cornet. Kenapa Cornet ikutan juga ya? Loh itu justru solidaritas sama istri Oh, dong. menemani Iya ya. benar. Solidaritas. Benar itu. Kalau gitu sekarang kita tanya nih sama Babang Arinal nih ya. Babang Arinal, gimana nih kabarnya? Apa? Sekarang apa nih? Alhamdulillah baik sih. Kesibukannya sekarang gimana nih Bang Ari nih? Atau Nal? Kalau
buset. Dipisah-pisah ya. Dipisah. Menurut gue sih kalau gue sekarang ya kayak nggak begitu sibuk sih, cuman kayak ya lagi dalam, kalau kata orang Jaksel sih quarter life crisis ya. Waduh. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa? Pokoknya gini buat teman-teman ya, untuk siapa tahu IO yang misalnya butuh caster untuk Valorant, MLBB, semua serba bisa PUBG, boleh hubungin Snobby ya kan. Betul ya. banget. Tolonglah teman saya ini loh Betul ya. banget. Dipasarin ya, dipasarin. Iya Ya udah, loh. yang paling deket aja deh GVI aja gimana ya? Nah, gimana sih? Gimana? Ya jangan saya jawab dong. Saya juga nggak tahu Iya, sih. Saya juga nggak tahu itu. Saya juga nggak tahu. Siapa tahu ya kalau misalnya butuh caster ya boleh banget tuh hubungin Betul. Snobby ya. Ya benar. Kasian nih temen gue, sama gue juga. Kita lu juga ya, sama kita semua. Aduh. Ntar kita bertiga buat ini aja kader posyandu kalau mau. Ya tuh? Allah. Waduh. Buat apa? Bikin kader posyandu. Iya, biar bareng gitu. Iya. Biar bareng Tapi aja gimana nih. nih? Kemarin kan kita udah ngeliat nih untuk turnamen VCT 2023 Champion. 2022. 2022 ya, 2023. Ya. Gimana nih tanggapan kalian ngelihat final kemarin? Oh iya benar. Apakah itu sesuai dengan kayak ekspektasi kalian, tim kalian yang bakal juara atau gimana? Atau sebelum itu kita bakal tanya nih, ada nggak nih tim favorit dari tiap narasumber kita untuk champion kemarin? Coba mulai dari Realize. Tim favoritnya apa pas champion kemarin? Ya kalau tim favorit gue sih Fnatic ya. Gue jagoin Fnatic sih. Fnatic. Udah Hah? die hard fan dari Fnatic dari 2014 kalau nggak salah. Tapi sayangnya mereka kemarin gugur karena ya sayang banget lah mereka gugur. Soalnya kan juga dapat home crowd buff kan. Kayak si Alfire itu kan Di rumahnya main ya? dari Istanbul juga, dia di backup juga sama crowdnya kemarin. Mereka dapat crowd buff yang menurut gue super duper kuat juga kan, karena crowd itu juga bisa ngubah mental pemain. Jadi ya gue jagoin Fnatic, tapi sayangnya tim-tim lain juga udah pada makin kuat kan. Mereka kemarin kalah sama DRX juga yang juga jadi favorit. Jadi sayang banget sih. Cuma gue senang aja gitu lihat kayak tim-tim Valo yang ada di Champions kemarin. Champions kan stage terbesar. Kayak mereka semua udah evolving gitu. Kayak mereka udah punya strategi sendiri. Mereka udah bisa ngelawan giants yang ada di stage dunia. Jadi ya itu Champions kemarin so far gue puas banget sih ngeliatnya. Oke. Senang aja gitu. Kalau Cornet, lo tim favoritnya apa sih, Net? Sentinel bukan sih? Sebenarnya berubah. gua Paper Rex ya. Oh, Paper Oh, Rex. Paper Rex. Sentinel gua melihatnya sekarang udah kayak Turu deh. ya Iya. jadi ya, tapi mau gimana ya kan? Namanya belum rezeki mungkin. Jadi ya sudahlah. Tapi lo expect gak Net Laut bisa bakal 3-1 kayak gitu kemarin lawan Optic? Jujur gue nggak expect, tapi gue jujur melihat final bukannya gue merendahkan atau gimana ya, tapi gue melihat ada Pak Little Mystic yang sebenarnya nggak penting gitu dari Optic. Jadi gue kayak nontonnya kayak gemes aja. Lu ngapain sih gitu? Iya. Kayak ada yang di bind kalau lo ingat, yang yang harusnya bisa nge-headshot. Iya. Terus kayak momen-momen yang sebenarnya di tiap round tuh ya kelihatannya sepele sih, cuma malah bikin jadi kalah gitu. Tapi itulah Valorant gitu, itu seninya Valorant sebenarnya. Oh, is art ya dari Valorant sendiri ya. Yes, benar banget. Kembali lagi di Planet Valorant episode kedua. Oke, mohon maaf ya teman-teman, saya nanti ada kendala 1, 2 dan lain hal, tapi insya Allah sudah diperbaiki dan kita langsung saja Amin. invite ketiga bintang tamu kita yang tadi ada Realize, Cornet dan juga Snobby. Let's go. Iya. Ya. Hey teman-teman, masih semangat? Katakan yeay. Wah, Halo. mohon maaf itu. Oh, itu Cornet gak denger ya deh. Halo, apakah ada suara kita di sana? Oh, sekarang kita nggak dengar suara mereka ya? Bener, kita nggak dengar suara mereka. Ada. Kita nggak dengar suara mereka. Pada lagi joget juga nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, halo. Yang mendengar katakan yeay. 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 Oke, dengar semua ya. Oh, Ini udah semua nih. Oke. mereka nggak bisa ngeliat kita harusnya kayaknya. Oke, aman. Aman ya. Aman. Cornet nggak masuk suaranya. Coba cek lagi Cornet.
Tuh kan. Oh, hilang lagi. Tes apa kata Nah, udah oke, siap. Aman. Udah oke. Aman. Oke. Oke, kita lanjut ke Snowby ya. Berarti tadi kan Snowby. Kornet udah jawab kan. Iya. Kita lanjut ke Snowby. Gimana Snow? Snowby. Menurut lo Bekasi? jangan. Gimana menurut lo? Banjir terus. Gimana menurut lo soal Champions kemarin Grand Final? Apakah expect atau ada tim yang lo jagokan banget nih di Champions kemarin? Nih gue ngomong tim jagoan gue dulu ya. Yeah. Tim Boleh. jagoan gue sih tadi kan udah realize dari tim luar, terus Berarti- Kornet tim luar, gue dalam negeri berarti ya. Boom. Berarti ya. Boom. Oh iya dong, jelas dong. Dong, Indo Pride bos. Indo Pride, ya kan? Apalagi kan ini pertama kalinya yang Indonesia tuh bisa full Indonesia ya, bisa Ya. lolos ke champion gitu. Dan menurut gue itu jadi satu hal yang bangga banget gitu loh, mewakili APAC gitu loh. Dan gue lihat juga kayak apa ya, yang kemarin tuh pas double Indonesia yang final itu kalau nggak salah di Last Chance ya, kalau nggak salah Last Ya. Chance qualifier Onyx Last sama Chance. Boom. Onyx. Itu keren banget sumpah, itu kayak gue bangga anjir jadi rakyat Indonesia, dan itu ngebuat gue kayak patriotisme gue naik lagi cuy gitu. Nah, Walaupun Indonesia memang cuy. iya kalau lu lihat kalau dari grupnya cuman masalah ini doang sih, masalah dia dapat grup neraka aja, karena ya tanpa kita sadarin dua yang lolos dari grup B itu masuk ke final, bukan playoff lagi tapi masuk ke final gitu, Lot sama Optic gitu. Iya. Ya, wajar mereka kalah juga sih. Walaupun emang masih ada perkembangannya nantinya. Dan kalau misalkan buat ekspektasi gue untuk di champion, sebenarnya gue mengharapkan itu Optic lawan DRX, karena waktu itu ya kalau nggak salah di final lower itu gokil, itu jujur gokil banget. Posisinya tuh udah 2-0 dan DRX itu kalau nggak salah naiknya ngebangkitin spiritnya itu di Fracture dia dapat lagi mainnya lumayan rapi juga, digembleng sampai di kalau nggak salah map Heaven terakhir. Nah di map Heaven itu banyak banget mistake, dan gue lihat kayaknya juga matanya lagi tajam banget di situ, dan ya mau nggak mau gitu loh, jadi 3-2 kan di situ. Ya. Dan kalau di final Optic lawan Loud, gue udah bisa nebak sih Loud, karena kalau ya memang Loud itu lagi naik-naiknya banget parah. Bener kata Jamal waktu itu, kayak di building banget gitu loh, dari awal dia upper bracket playoff tuh dia ke building banget gitu loh. Jadi mainnya rapi banget, empowernya udah bagus banget, dan ya apalagi gue bisa bilang hampir semua tuh M-star semua di sana. Oh. Gitu sih pandangan gue. Wow, luas sekali pandangan dari Bapak Snowby ya. Ya. Udah hitungannya kalau ngebahas tadi dari Loud, I'm Star, strategi juga udah top notch. Ya. Benar-benar luar biasa. Tapi nih, berarti kan hitungannya rangkaian champion udah kelar nih. Dan kabarnya 2023 VCT ada sistem baru nih, yaitu franchise league. Nah, gimana pendapat dari teman-teman semua ngelihat akhirnya Valorant juga cobain franchise league nih? Coba mungkin dari Kornet terlebih dahulu. Gimana pendapatnya Bapak Kornet melihat Valorant ada franchise league kayak gini? Sebenarnya kalau ngomongin franchise itu bakal menghidupi ekosistemnya ya. I mean untuk ekonomi dari playernya, dari timnya, itu menurut gua pribadi sangat bagus. Oke. Tapi ini gua nggak tahu bisa di obrolin di sini nggak sih? Ayo dong, obrolin dong. Nah, yang kayak gini-gini nih. Iya. Bisa nanti di Kayak dikit-dikit nyenggol nih kayak. Kayak gimana emangnya itu? Iya ada ya, tapi yang gue dapet, informasi yang gue dapet tuh ada beberapa hal yang menurutku tidak semua tim itu bisa join ke franchise-nya gitu. Kayak anggaplah kasarnya Abed adalah seorang owner tim yang punya duit bermiliar-miliar, tidak terbatas. Oke. Dan pengen masuk ke dalam slot itu tidak mungkin bisa terjadi segampang itu gitu. Yeah. Ada beberapa hal yang atau beberapa faktor yang lu harus memenuhi dulu biar Riot itu melihat tim lu dan akhirnya bisa untuk join ke 30 kalau nggak salah kan, 30 slot dari setiap region totalnya. Nah itu yang menurut gua ya balik lagi untuk mungkin karena gue tim baru juga ya, PR gua untuk tim baru itu
banyak banget, tapi untuk yang tim lama yang sekiranya bisa, itu pun belum tentu bisa gitu. Oh. Nah itu yang menjadi cukup menarik sebenarnya, tapi jadi ya nggak kita sebagai gue sebagai penonton yang misalkan suka mengidolakan satu tim, itu belum tentu juga tim itu bisa gitu. Justru malah mungkin ada beberapa tim juga yang nggak ada divisi Valorant ya, itu justru bisa masuk. Nah itu. Oke. Iya betul. You know what I mean ya? Ya. Betul. Ya gitu. Anything can happen, bahkan ya yang tadi sempat di-mention, bahkan underrated tim ya bisa aja diloloskan. Bisa aja, bisa. Jadi ada banyak faktor lah yang bisa menciptakan atau masuk ke franchise league. Nah, tapi kalau pandangan dari Rela sendiri gimana ngelihat franchise league? Ya, gue juga pengen ngelanjutin tadi yang Bang Hornet bilang juga ya. Bahkan tim yang nggak punya Valorant tim pun bisa masuk franchising. Itu sebenarnya kalau kemarin ada sih nggak tahu sih ya, bocoran mungkin kriteria. Cara masuk franchise league yang udah disematkan sama Riot gitu. Lu harus punya fanbase yang besar, marketability lu segala macamnya. Bahkan kalau kita bisa lihat K-Corp itu Carmine Corp, tim di Prancis, Koi juga itu adalah tim-tim yang sebenarnya Valorant tuh nggak nonjol amat, tapi fanbase mereka di League of Legends yang merupakan game Riot lainnya itu besar banget. Mereka itu main di liga lokalnya Prancis di League of Legends, namanya di IRL-nya Prancis, tapi fans mereka tuh kayak berjuta-jutaan tuh, banyak banget, kadang bisa nyaingin fans yang udah bermain di liga franchise-nya League of Legends gitu. Jadi bahkan based on that fans aja dia udah bisa masuk ke franchise, meskipun tim Valorant itu nggak nonjol-nonjol amat gitu. Jadi track record fans, track record mereka di game-game Riot lainnya itu juga bisa diperhitungkan. Tapi gue juga nggak tahu ini bener apa enggak ya. Soalnya ini berdasarkan observasi aja sih. Soalnya kan memang K-Corp itu terkenal banget. Koi juga itu tim yang dipunyai sama Gerard Piqué kalau nggak salah, pemain bola juga. Jadi ya franchise league gue juga setuju itu bakal memperkaya pemain, bakal bisa memperkaya tim juga, bisa bikin kompetisinya lebih ketat. Tapi ya tim-tim di tier 2 harus kerja keras 2 kali lebih ekstra buat naik lagi ke ascension untuk naik ya gitu ke atas gitu. Jadi kalau mau ke franchise, kalau nggak salah yang ini yang gua tahu doang ya, tapi nih Cemiu ya. Kayak ibaratnya kan misalnya dari Indonesia nih ikut challenger gitu ya. Iya nggak sih? Abis itu yang menang challenger ikut ke APAC atau gimana ya? Boleh nggak dijelasin? Iya, jadi nanti kan dari challengers lu harus ikut dulu kan di liga lokalnya, liga regionalnya. Terus nanti ada di pertengahan Juni atau Juli kalau nggak salah, itu bakal ada ascension namanya. Jadi ascension itu proses lu naik ke franchise league-nya gitu. Jadi emang lu harus kerja keras ekstra. Lu nggak bakal dapat direct qualification ke Masters, nggak bakal bisa ke Champions untuk 1 tahun yang ada itu. Jadi lu harus naik ascension dulu baru bisa berkompetisi untuk qualify ke Masters atau Champion. Panjang berarti ya. Iya. Rangkaiannya ya. Oke. Dengan banyak aspek pertimbangan juga berarti dari Riot ya tadi ya. By the way ini ada Aswara TV nih. TV siapa ini? Aswara TV nih. Ada Aswara TV siapa? Iya, kayak ada suara dari tadi. Iya, ada suara TV masuk. Kayaknya TV gue dah. Tapi di apa? Serius? Iya nih. TV gue kayaknya tapi di depan. Tapi kayaknya kedengeran. Iya, masuk dah. Masuk Pak Iko. Masuk nih. Bocor nih. Yang penting kan rumah gak bocor. Iya. Paling boleh kecilin dikit kali ya. Mute dulu aja Nal, pas lo ngomong baru lo unmute. Kaget gue. Oh iya bener juga. Gue kira ada nonton TV. Nah, yaudah kalau gitu kita tanya si Ari dulu ya. Gimana nih Nal? Oke, kenapa? Nah kita udah denger POV dari Cornet sama Realize nih. Kalau lu sendiri gimana ngeliat soal franchise kayak gini? Gue kalau untuk franchising gue masih kurang ya pengetahuan saya gitu. Gue udah nyadar gitu ya, gue kurang untuk franchising. Cuman kalau yang gue pikir ini mungkin dari POV kita sebagai mungkin juga penonton juga gitu loh yang ada di rumah juga. Gue juga salah satu penonton yang cukup ngelihat scene ini dari awal gitu sampai sekarang udah wah banget, dan menurut gua ya sebagai penonton malah menurut kayak lebih bagus aja gitu loh. Jadi kita udah tahu gitu loh fanbase-nya itu makin rame gitu loh di dalam satu tim. Cuman masalahnya adalah ya balik lagi benar juga kata Realize atau Faiz yang dimana kayak mau masuk itu juga kriterianya juga
perlu banyak ya gue juga nggak tahu apakah fanbase-nya minimal kayak gitu atau 1 juta kayak atau 2 juta kayak atau berapa, gue nggak tahu gitu loh. Correct me if I'm wrong. Dan gue ngerasa kalau misalkan emang udah masuk di Ascension dan masuk ke franchise-nya itu menjanjikan banget untuk di dalam 1 tahun. Cuman ya balik lagi kalau misalkan emang nggak dapet di Ascension dan nggak dapet di franchising itu selama 1 tahun, ya mereka harus kerja keras banget dan mungkin turnamen unofficial aja yang mereka bisa sikat gitu loh. Cuman masalahnya adalah ya gue nggak tahu ya, ini pandangan gue aja ya. Mungkin ada sedikit perbedaan schedule gitu loh ya dari yang Champions pertama sama Champions yang kedua. Karena kalau nggak salah tuh Champions yang pertama itu disenggaranya itu pas di akhir tahun, kalau nggak salah di Desember apa November, gue lupa. Oktober. Tapi kalau yang sekarang kan Oktober. Dan di situ menurut gue juga ya oke lah 2 bulan untuk untuk istirahat gitu loh, dan balik lagi di Challenger gitu loh dengan timeline yang tahun ini ada gitu loh di tahun 2022. Sekarang yang di Champions akhirnya itu di bulan ini, bulan September gitu loh, dan 3 bulan agak kering nggak sih kalau misalkan nggak ada apa-apaan lagi di turnamen official gitu loh. Dan kita akan lanjut lagi di bulan Januari ya rilis ya kalau nggak salah ya. Ya, tapi ntar ada ini kok, ada Game Changers Valorant buat yang female players ya. Itu kayak ya kualifikasinya masih ada. Cuma kalau buat yang main ya pasti kering sih, Januari baru kita lanjut lagi nanti. Nah, apalagi kalau ngomongin kering-kering, kita juga ngadain Garuda Valorant Invitational. Betul dong. Gila. Kemarin gue pengen daftar tuh. pengen main lo. Lu pengen main? Gue kemarin pengen daftar solo player, cuma ya udahlah nggak jadi. Wah gile juga lo ya. Gue juga kemarin sempet ngeliat nih Realize main juga di turnamen offline Valorant kemarin. Ya nggak? Lu ikutan juga nggak sih? Ya kan? Iya, gue ikut itu sama Yanto Kocul Oh, sama yang Jamal. Ya, yang Jamal sama Yanto itu gue tahu sih, gue tahu. Gitu. Oke. Nah, tapi berarti tadi kan udah ngebahas tentang franchise league ya. Ini juga ya banyak juga lah. Ngelihat sekarang juga jujur gue seneng banget sih. Ada banyak tim Indo yang bisa masuk turnamen-turnamen internasional. Yes. Contohnya nih yang kita lagi bahas, Champion, Boom Esport. Terus Dota juga ada juga, Boom Esport juga kan? Boom Esport, Talon juga. Nah, kalau dari pandangan lu bertiga nih, apakah nih ke depannya nih dengan satu langkah ini satu tim Indonesia bisa melaju ke internasional turnamen, apakah bisa mempermudah jalan-jalan atau memotivasi orang-orang Indonesia juga yang bisa terjun ke turnamen internasional kayak gini? Atau gimana nih? Tapi sebelumnya Snobby bisa di mute dulu nggak? Ini bocor lagi. Tuh. Lupa. Mohon maaf. Ya. Oke, lanjut. Kita dari Cornet dulu deh kalau gitu. Nal. Aduh, cuma bisa omen. Iya, kalau menurut gua harusnya menjadi motivasi tambahan ya untuk setiap player ya, apalagi kalau misalkan ini harusnya ini kabar-kabar yang udah beredar juga ya, kayak Valorant pun kayak dari skin bundle yang terakhir aja itu udah total tuh yang gue tahu informasi udah lebih dari 30 juta lebih lah untuk penjualannya, dan kalau nggak salah kan setengahnya 50% itu bakal dibagi ke tim, which means itu sekitar 16 juta dolar USD untuk tim ya, untuk tim yang bermain di Champion. Which mean itu berarti untuk setiap timnya sekitar totalnya itu 240 M. Lu bayangin 240 M itu dari skin doang loh. Itu dari skin si Valorant. Dan ini menurut gua ya siapa sih? Maksudnya lu sebagai pro player ya, selain lu mau mengincar prestasi, apalagi kalau misalnya udah tahu ada informasi seperti ini, yang gak munafik juga lu pasti makin termotivasi dong untuk mendapatkan keuntungan dari turnamen tersebut gitu loh, untuk lo bisa beli makan, untuk lo bisa hidup, untuk lo bisa menikahi seseorang atau gimana ya kan. Nah menurut gue itu bakal menjadi motivasi tambahan juga untuk setiap player, dan gue berharap Indonesia lebih banyak lagi lah orang-orang yang bisa berprestasi di kancah dunia. Karena itu yang bisa membuka mata orang di luar e-sports ya. Karena orang e-sports kan ya pasti udah tahu lah ya kalau tim ini ke international stage itu udah pada tahu. Tapi orang-orang yang di luar e-sports, dari TV, dari media yang lain, atau orang-orang yang cuma sekedar duduk nonton TV di rumah yang nggak tahu apa-apa, itu pasti mulai membuka matanya kayak,
oh ternyata ada ya main game tuh bisa main di Istanbul, ada yang main di mana lagi Copenhagen nih ya kan, ada yang lagi main di Korea atau di mana. Itu kan jadi membuka mata orang banyak kalau main game itu ya nggak cuma main doang terus buang waktu jadi nggak belajar, ya tinggal gimana caranya lo ngedidik anak lo untuk belajar sambil main gamenya pun diatur lagi waktunya, karena bisa jadi itu menjadi bakat dari si anak tersebut atau player tersebut, bahkan bisa jadi ya bibit unggul untuk Indonesia lah untuk jadi juara dunia nantinya. Oke. Gitu. Tapi kalau kira-kira menurut lo ada nggak satu tim atau player yang menurut lo nih dari segi performa mereka tuh kayak harusnya bisa nih masuk ke international stage, atau contohnya ARF bisa masuk nih ya ke international stage ya kan, dengan roster yang sangat-sangat luar biasa gitu loh. Amin. Ada nggak? Harusnya banyak. Bahkan dari boom esports yang kemarin pun, menurut gua udah cuma masalah mentality aja. Bahkan kalau misalnya dilihat dari si Blaze King juga ngomong pun, gua ngeliat ya Blaze King tuh, nggak tahu, gua ngeliat dia tuh malah justru di international stage tuh justru malah lebih makin ngeri gitu, makin tajam gitu loh. Karena lu masalahnya lu udah main di international stage, ada penonton juga, terus lu juga mewakili. Jadi bebannya tuh gak cuma lo main untuk tim lo men, tapi lo tuh main untuk negara lo. Itu bebannya tuh bener-bener kayak berat banget. Nah itu yang kadang juga gue kalau nonton di Valorant Esports Indonesia, komen-komennya kayak ngehina Boom tuh kayak, lo main dulu aja, lo masih Iron aja banyak bacot gitu. Lo kira main Valorant gampang? Ini international stage man, champion bro. Lawan lo tuh ya cuma satu peluru kepala gitu. Sama Arinal yang 30 peluru atau 100 Odin tuh gak pernah ke kepala. Kayak gitu. Iya. Tapi net lo kemarin nonton nggak yang waktu grand final, yang waktu FNS tadi yang kita bahas ya? Fines ya. Iya Fines yang pas 0-10 itu juga komennya kan parah kemarin tuh. Lo ngeliat tanggapan itu juga ada tuh kan, berarti di internasional kan. Lo ngeliat tanggapan itu gimana? Lo nanggepin itu gimana net? Oh, gue jujur ya, karena melihat komen-komen negatif, gue lebih memilih untuk matikan. Cuekin aja ya. Iya. Fokus ke gamenya ya. Iya betul. Fokus ke game. Karena bisa jadi ini tercemar negatif. Iya. Aura ya kan? Benar. Dengan komen-komen kayak begitu. Iya. Oke. Nah, coba kalau dari sudut pandang Snowbi gimana nih ngeliatnya nih? Oke, unmute dulu. Ya. Udah. Oke, ya udah. Yuk. Cek. Ya. Udah dibuka ya? Udah. Nah, ya aman. Kenapa? Kita ngobrol aja nih kawan. Iya. Tadi ya hitungannya kita tentang ngebahas kayak banyak banget nih. Ya kita berharap banyak tim Indo lagi yang bisa masuk ke turnamen internasional. Kira-kira menurut lu ada nggak nih satu ya, sebut aja tim ataupun player yang menurut lu nih layak deh bisa ya kedepannya masuk ke turnamen-turnamen internasional dari Valorant? Sebenarnya gini, mungkin kalau dari gue ya, menurut gue iya Boom walaupun mereka masuk di Champions juga, iya kalau lu lihat dari awal track recordnya mereka juga, mereka sampai berdarah-darah dulu gitu loh, sampai yang kayak nggak ya sedikit lah senengnya gitu loh, dan akhirnya sampai di sini. Dan menurut gue juga kayak worth it nggak sih, kayak layak banget mereka gitu loh. Dan perjuangan mereka tuh kayak nggak cuma dari tahun pertama gitu loh, enggak, dari tahun kedua juga mereka berjuang dari nol lagi gitu loh, dan akhirnya nyampe ke sini gitu loh. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bukan lu seberapa jago lu dan seberapa jago teman-teman lu sih, tapi lebih ke ngejaga konsistensi dan ngejaga komitmen dan satu tujuan gitu loh di dalam satu tim itu gitu loh. Jadi ya itu sih yang gue pikirin. Kalau misalkan kalaupun tadi pertanyaannya ada satu tim atau satu player yang mungkin bisa ngikutin jejaknya si Boom, kalau gue honestly bilang Onyx. Kenapa Onyx? Gue ngelihat mereka tuh apalagi IGL ya. Severin. ya gue berasa dia tuh salah satu IGL yang menurut gue benar-benar pantas, salah satu yang kayak IGL yang apa ya, strong gitu loh. Walaupun emang dia harus ngebagi fokusnya ya seperti yang lu bilang Bet, kayak ngebagi fokusnya antara game sama dia shot call-nya gitu loh. Tapi itu balance, salah satu yang balance banget, dan menurut gue juga dia bisa megang timnya sih untuk maju. Dan menurut gue juga dia sampai di final last chance kemarin juga itu udah worth it banget untuk mereka. Dan ya Onyx sih gue bilang, kalaupun emang nanti ada underdog lain yang
ngegusurin si Onyx dan mungkin ngegusurin si Boom juga, kayak gue nggak pasti sih, gue nggak yakin aja. Cuman kalau orang-orang lama mungkin. Oke, wow, Menarik sekali ya. Kita mau tahu juga pandangan dari Realize. Gue ya muncul kalau lagi tadi kan ya, pertanyaannya, oh Iya. iya, mid dulu. Biar aman. Aduh. Gue Gimana? ada person specific approach sih. Kalau tadi kan Nah, itu dia gitu. pemain-pemain atau tim-tim yang possible keluar. Kalau gue mungkin fokus ke pemain aja. Oke. Menurut gue permasalahan di Valorant Indonesia itu di e-sport scene-nya itu dua. Satu, kita kekurangan duelist. Satu lagi, kita kekurangan IGL. Bukan berarti Severin atau Flipside itu emang IGL-nya jelek. Enggak, mereka one of the best IGLs. Tapi kita butuh regenerasi gitu. Kita butuh IGL lagi yang lebih kreatif, yang bisa diandelin juga gitu kan. Coach Chills, Bunny, they are very good IGLs dan mereka juga bisa nge-frag meskipun mereka nge-call. Ya. Tapi kita juga butuh IGL baru. Nah, nih ada nih satu player yang tadi pensi dari CSGO bisa masuk ke Valorant. Siapa tahu kalau dia GoPro, Xcret bisa jadi IGL. Menurut gue cara Xcret ngelihat gamenya itu perspektifnya itu keren banget. Karena experience dia juga udah ada. Dan dari streamnya juga game sense-nya itu tinggi banget gitu gue lihat. Jadi possibly mungkin Xcret bisa jadi IGL yang terjun ke Valo Indo dan mungkin dia bisa go international lagi gitu di Valorant, kita nggak tahu. Itu IGL. Yang kedua tuh duelist. Monyet, Berserk, mereka kan duelist yang emang kuat juga kan, jago. Cuma kita butuh duelist lagi nih yang juga bisa ngangkat nama Indo. Gue ngeliat satu pemain yang possible banget bisa jadi duelist yang kuat dan bisa breakthrough. Nakia, pemain BTR. Menurut gue Nakia itu pemain yang kalau dipoles lagi tuh bisa jadi duelist yang tajam banget cuy. Kayak dia bisa banget ya mungkin bersanding dengan duelist Asia lainnya, kalau kayak Darion, kayak duelist APAC lainnya. Kayak menurut gue Nake juga bisa banget untuk punya possibility jadi duelist yang kuat. Jadi ya itu sih kekurangannya itu kita cuma kurang dari IGL dan juga duelist. Karena Indonesia itu aimnya sakit-sakit semua. Kita tuh semua jago nembak. Kemarin lihat Teh Botol mecahin rekor 38 kill international event 2 tahun. Itu kayak gila banget sih. Jadi kita tuh jago nembak. Cuma bagaimana kemudian kita nge-approach gamenya, bagaimana kemudian kita punya game yang cukup konsisten gitu agar bisa selevel dengan tim-tim lain. Karena tim-tim lain itu mereka juga kuat, tapi satu hal yang bisa bikin mereka beda dari Indonesia adalah mereka tuh konsisten gitu. Jadi menurut gue itu sih yang dibutuhin sama Indonesia. Wah, dan kebetulan ya memang jujur ya siapa tahu ya, kita berharap aja semoga dengan adanya wadah GVI ini siapa tahu ya akan muncul lah mungkin dari segi IGL baru yang kita nggak sangka-sangka, terus dari segi duelis yang ya bisa punya chance lah ya untuk bisa masuk ke internasional. Betul. Dan gimana nih untuk tanggapan teman-teman semua tentang Garuda Valorant Invitational ini ya? Yes. Season yang gue boleh ngasih tanggapan dulu nggak? Boleh tentang Realize tadi. Boleh. Gue setuju loh omongan Realize tuh, karena gue sendiri kan nge-manage tim gue itu yang paling susah itu ya. Itu menemukan sesosok IGL itu susah banget, Ben. Terakhir turnamen tim gue itu ya, itu mereka sebenarnya kami itu ada coach, tapi coach kami kan di Filipina, jadi agak susah untuk berkomunikasi kalau misalnya ada turnamen LAN di offline di Indonesia. Dan itu benar-benar mereka cuma berlima main, udah diskusi berlima, main berlima, kreativitasnya diskusinya berlima aja udah gitu. Benar-benar tok mereka berlima. Maksudnya gini, mereka berlima aja udah mikirin game sense dalam bermainnya udah pusing, udah mau pecah kepala gitu. Gimana caranya mereka harus setiap round juga eval cepat untuk next roundnya lagi. Nah itu menurut gue IGL tuh sosok yang penting dan menurut gue betul juga yang kata Realize ya. Kayak emang butuh juga untuk gue karena mungkin belum mendalami banget untuk Valorant atau FPS di Indonesia. Gue juga kayak masih pengen mencari tahu apakah banyak di luar sana yang mungkin orang-orang yang belum terlihat, yang mungkin orang-orang yang masih belum terlirik, yang belum join ke e-sports dari zaman CSGO ke Valorant, ataupun yang sudah di Valorant tapi baru main Valorant ternyata dia bisa punya bakat tuh jadi GL. Itu yang benar-benar gue harapkan juga ini nyambung ke GV ya. Gue harapkan juga bisa ditemukan nanti di GVI tim-tim komunitas yang ternyata ada loh player-player yang mungkin belum kesorot. Ini kayak zaman-zaman Mobile Legends lah. Mobile Legends siapa lah? Si Albert itu siapa lah? Ken itu siapa lah? Maksudnya One tuh siapa lah? Gak ada yang tahu. Sampai akhirnya ada turnamen-turnamen yang bisa dibilang nyabut mereka dari turnamen kecil sampai akhirnya ke nasional dan sekarang jadi ya pro player yang luar biasa gitu loh. Dan gue berharap Valorant pun juga sama. Jadi kita tidak terpaku karena
kayaknya FPS jagoan tuh tim luar deh, IG lo harus dari tim luar aja atau enggak. Gue berharap sih pengennya kalau gue dari gue banyak anak bangsa Indonesia yang punya bakat juga dalam hal tersebut gitu. Jadi nggak melulu dari luar. Yes. Amin ya, mudah-mudahan ya. Waduh. Mudah-mudahan ya. Memang itu berat. Mas satu lagi sebelum next, boleh nggak? Ben? Boleh dong. Oh, Boleh dong. Boleh. Sikat, Riles tadi nyebut satu nama soal Nakia. Nah. Ya. Itu salah satu player yang gue incer juga. Lama kali kau kontraknya 1,5 tahun. Gitu ya. Itu langsung disampaikan sama Bapak CEO ya. Pengen ditarik tapi aduh. Iya. Net execute lagi fokus tuh kepala tuh. Enggak, ngoceh. Coba kan. Coba tahu kalau butuh IGL. Tapi bukannya dia udah ada tim ya? Oh, gua enggak tahu itu. Gue juga belum tahu itu. Kayaknya belum ada ya. Tim Alay Kayaknya itu. belum punya. Kayaknya belum punya ya. Oh bukan, tim belum ya? Alay beda lagi. Itu adiknya tim Alay. Iya. Oh si Alvin ya? Oh Alvin. si Alvin. Iya. Alvin itu satu. Ya, Oke. siapa tahu kan. Ya, betul. Kita lihat nanti ke depannya bakal gimana tim IRF juga ya. Juga tim-tim yang lain dan semoga juga harapan-harapan semua geser-geser kita juga terkabulkan dan Amin. GV ini menjadi wadah untuk bisa satu ke pop up lagi siapa kayak satu tim kayak satu player gitu bisa muncul ke permukaan. Oke, sekali lagi terima kasih buat Realize, Cornet dan juga Snobby udah luangin waktu ya buat kita. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Thank you. Aman. Bye bye, thank you Dadah. teman-teman. Selamat malam. Nyalakan handphonemu. Masuki dunia yang selalu happening. Temukan semua yang kamu sukai setiap kamu membuka lock screen-mu. Tapi bukan hanya itu. Tap dan temukan sekarang. Sangat mudah, simple, happening. Glance, selalu happening.